Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Afriyanti dengan NIM 2300024246 Hukum Ketenagakerjaan kelas A. Di sini saya akan menjelaskan 10 poin problem hukum ketenagakerjaan menurut penangkapan saya dengan melihat pidato yang telah disampaikan. Yang pertama, 1. Ketidaksesuaian kesepakatan kerja dengan peraturan perundang-undangan. Perjanjian kerja atau kesepakatan para pihak seringkali menyimpang dari aturan undang-undang sehingga melanggar prinsip perlindungan pekerja. Ini mencerminkan konflik antara hukum perdata, kesepakatan bebas, dan hukum ketenagakerjaan investasi, intervensi negara untuk perlindungan pekerja. 2. Intervensi negara dan kepastian hukum hubungan industrial. Negara campur tangan dalam hubungan kerja yang bersifat privat, tapi aturan sering tumpang tindih atau tidak jelas sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pekerja dan pengusaha. 3. Dampak pandemi dan kebijakan PHK. Kebijakan PHK, penurunan upah atau skema kerja tanpa upah saat pandemi sering menimbulkan pelanggaran hak pekerja. Misalnya pelanggaran norma pengupahan dan perlindungan PHK. Faktanya, banyak PHK dan pemangkasan upah yang tidak sesuai skema hukum sehingga memperparah angka pengangguran. 4. Kontroversi Undang-Undang Cipta Kerja UU Nomor 11/2020 dan UU Nomor 6/2023. Undang-Undang Cipta Kerja khususnya klaster ketenagakerjaan dianggap mengurangi perlindungan pekerja, misalnya fleksibilitas kerja, pengalihan hubungan kerja, dan pengupahan. MK menyatakan Undang-Undang Nomor 11/2020 konstitusional bersyarat, sehingga ada ketidakpastian normatif sampai perbaikan dilakukan. 5. Perlindungan pekerja perempuan dan cuti bersalin atau suami. Rancangan regulasi tentang kesejahteraan ibu dan anak serta penambahan cuti bersalin dan cuti suami berpotensi menimbulkan diskriminasi dalam pasar kerja jika pengaturan tidak proporsional. Risiko pekerja wanita dianggap mahal sehingga malah mengurangi peluang kerja mereka. 6. Pekerja di luar hubungan kerja atau kemitraan platform gig worker. Ekonomi gig atau platform dianggap fleksibel, tetapi minim perlindungan, keselamatan kerja, jaminan sosial, jam kerja, upah minimum. Status pekerja kemitraan tidak jelas dalam hukum ketenagakerjaan, sehingga rentan eksploitasi dan tidak memperoleh hak-hak dasar seperti peserta BPJS ketenagakerjaan. 7. Pekerja migran Indonesia dan perlindungan hukum. Problem hukum terkait pekerja migran Indonesia atau PMI antara lain bekerja non-prosedural. Banyak PMI ke luar negeri tanpa jalur resmi, sehingga tidak terlindungi hukum. Kekerasan dan pelanggaran hak. Banyak kasus kekerasan fisik, psikis, verbal, dan pelecehan seksual hingga kematian di negara tujuan. Tidak terdaftar di jaminan sosial sektor 60%, dan PMI tidak terdaftar sebagai peserta BPJS ketenagakerjaan, sehingga rawan tanpa perlindungan jaminan sosial. Atas kondisi ini, pemerintah merevisi aturan jaminan sosial Permenaker Nomor 4/2023 untuk meningkatkan perlindungan PMI, tetapi implementasinya masih menjadi problem hukum utama. 8. Ketimpangan antara peraturan dan realitas praktik. Banyak aturan ketenagakerjaan yang ideal dalam kertas, tetapi tidak terlaksana secara konsisten. Misalnya penegakan sanksi, pengawasan penegakan hak, dan ada kekosongan hukum dan inkonsistensi norma sehingga memicu sengketa dan pelanggaran oleh pengusaha. 9. Kurangnya kapasitas SDM dan pendidikan berkaitan pasar kerja. Kurikulum dan pendidikan di tingkat dasar hingga menengah belum terintegrasi dengan kebutuhan pasar kerja, sehingga pekerja tidak memiliki keterampilan yang menjaminkan perlindungan hukum. Posisi tawar lemah.
sehingga menimbulkan kerentanan hukum. Pekerja mudah dimanfaatkan, tidak paham haknya, dan tidak mampu memanfaatkan mekanisme hukum. Poin terakhir 10. Korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam sistem penempatan dan perlindungan pekerja migran. Praktik di KKN dalam struktur penempatan dan penyaluran PMI, misalnya BP2MI, BP3MI, instansi terkait, melemahkan efektivitas regulasi. Akibatnya, prosedur penempatan menjadi rumit, mahal, tidak transparan, dan sebagian calon PMI lari ke jalur informal yang berbahaya. Secara konkret, dari teks pidato bisa ditarik sekitar 10 poin problem hukum ketenagakerjaan, yaitu 1. Ketidaksesuaian perjanjian kerja dengan undang-undang. 2. Secara konkret, dari teks pidato bisa ditarik sekitar 10 poin problem hukum ketenagakerjaan, yaitu 1. Ketidaksesuaian perjanjian kerja dengan undang-undang. 2. Intervensi negara dan kepastian hukum hubungan industrial. 3. Dampak pandemi, PHK, penurunan upah dan pengangguran. 4. Kontroversi Undang-Undang Cipta Kerja dan klaster ketenagakerjaan. 5. Perlindungan pekerja, perempuan dan cuti bersalin. 6. Pekerja di luar hubungan kerja atau kemitraan gig ekonomi. 7. Perlindungan hukum pekerja migran Indonesia, termasuk non-prosedural, kekerasan, jaminan sosial. 8. Kesenjangan antara norma dan realitas praktik penegakan hukum. 9. Kurangnya kapasitas SDM dan pendidikan sejalan pasar kerja. 10. Korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam sistem perlindungan dan penempatan pekerja migran.